Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan haul guru kita Kiai Haji Ahmad Juhdian Nur, yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis guru kita Al-Ustadz Ahmad Mubarak bin Kiai Haji Muhammad Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkahi umur beliau, kabulkan segala hajat beliau, dimudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkahi ilmu beliau sehingga kita dapat selalu menuntut daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa umur kita begitu cepat berlalu daripada kehidupan kita di atas dunia ini. Tidak terasa kita sekarang berada di pertengahan daripada bulan Ramadan yang mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah, yang dihadiahkan hanya buat kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemuliaan bulan Ramadan itu disebutkan oleh Al-Qur'an. Salah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Di antara 12 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan bulan-bulan yang lainnya, tapi bulan Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan akan bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasannya puasa itu diwajibkan kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat sebelum kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bukan kama wajaba alaikum, tidak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kama kutiba alaikum. Artinya di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah tercatat. Kataba itu artinya adalah menulis, mencatat. Kataba yukatibu kitaban, itu menulis dan mencatat. Apa yang ditulis dan dicatat di dalam bulan Ramadan ini? Yang dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk mencatat amal-amal kebaikan yang menghasilkan pahala yang banyak daripada kehidupan kita di dunia. Sehingga semuanya, dari masuk pertama bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan, semua amal-amal kebaikan kita, semua amal-amal ibadah kita dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dicatat amal-amal tersebut, kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan dengan bilangan yang tak terhingga.
sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bilangan yang tak terhingga, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun mereka tidak mengetahui berapa banyak lipat ganda yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka para malaikat tugasnya hanya menulis. Ditulis semuanya, dicatat semuanya. Sehingga semua apa yang dicatat, yang ditulis oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dilupakan. Amal kebaikan kita di atas dunia ini selama bulan Ramadan tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis kursi, "As-saumu li wa ana ajzi bih." Berpuasalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan kalian berpuasa aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Para ulama menyebutkan tatkala nanti di yaumil qiyamah seseorang datang membawa kesalahan yang besar, tatkala dia menzalimi orang lain, maka pahala-pahala sholat yang dia lakukan akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Pahala sedekah yang dilakukannya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya selama hidup di dunia. Tapi untuk pahala puasa tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggu gugat, tidak ada seorang pun yang berani mengambilnya dan menyerahkan kepada orang yang dizalimi sekalipun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya. Maka itu kita hanya bisa berharap mengandalkan pahala puasa kita di dalam bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk kita beramal ibadah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala di dalam bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Jangan sampai kita masih berangan-angan mengharap bulan Ramadan tahun berikutnya. Jangan. Siapa tahu bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terakhir bagi hidup kita. Lihat Guru Juhudi ini yang kita peringati haulnya malam ini. 2 tahun yang silam beliau masih hidup di kampung kita. Beliau masih hidup di majelisnya, hadir. Tapi bertemu bulan Ramadan hanya 9 hari bulan Ramadan berpulang ke rahmatullah. Apakah itu bukan pelajaran bagi kita semuanya? Umur masih muda, belia, berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Maka itu jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang paling indah, bulan Ramadan yang paling berkesan selama hidup kita di atas dunia, bulan Ramadan yang paling banyak kita mencatatkan amal-amal ibadah kita, yang mencatatkan amal-amal kebaikan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, laisal musab man farakal ahbab walakinal musab man hurima alaihi thawab. Bukanlah orang yang rugi itu adalah orang yang ditinggalkan oleh sang kekasihnya, tidak. Orang yang rugi itu adalah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala untuk dirinya. Jadi orang yang rugi itu bukan orang yang ditinggalkan pacarnya, bukan orang yang ditinggalkan kekasihnya, tidak. Tapi orang yang rugi itu adalah orang yang tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia buat umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak bisa menggunakannya, tidak bisa memanfaatkannya, sehingga kita mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah tatkala bercerita tentang bulan Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Satu-satunya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat sekarang ini kita masih bisa memilikinya. Kita masih bisa membacanya. Kita masih bisa memeluknya, kita masih bisa menciumnya.
Maka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mukjizat yang paling mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nomor satu adalah mukjizat diturunkan Al-Quran kepada beliau. Padahal kalau kita mau melihat mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya, Isra Mi'raj lebih luar biasa. Isra Mi'raj itu kejadiannya sangat dahsyat, tapi tidak dijadikan sebagai mukjizat yang paling mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Bulan terbelah menjadi dua bagian, bukan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Kenapa? Karena kita semuanya tidak pernah menyaksikan sampai saat sekarang ini bulan menjadi dua, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad dan umat di saat itu yang melihat kalau bulan bisa menjadi dua bagian. Kita tidak bisa melihat, hanya mendengar kabarnya aja. Isra Mi'raj juga begitu, kita hanya bisa mendengar kabarnya saja, tapi kita tidak menyaksikannya. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang dihadiahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dihadiahkan lagi buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disebut di dalam Al-Quran itu tandanya mulia. Apa saja yang disebut di dalam Al-Quran itu jadi mulia. Sampai-sampai bandit disebut, preman disebut di Al-Quran itu paling hebatnya, paling mulia, paling hebatnya bandit, paling hebatnya preman. Siapa itu preman yang paling hebat di dalam Al-Quran disebutkan? Fir'aun. Itu lahir sebagai sebagai pangeran, meninggal dunia sebagai raja. Itu Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran, yang paling hebatnya penjahat disebutkan dalam Al-Quran. Pokoknya apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran itu nang hebat-hebat tuh, nang harat-harat tuh seberataan tuh. Itu kita juga umat Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, menunjukkan kita hebat, menunjukkan kita mulia di antara umat-umat yang lainnya yang pernah hidup di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quran. Itu bahkan Al-Quran itu menyebutkan ada orang yang seorang yang hitam badannya, jelek mukanya, bibirnya itu dewer. Tahu bibir dewer apa itu? Bahasa kita Banjar. Bibirnya itu ganal. Itu. Pernah melihat bibir ganal? Itu atas bawahnya ganal. Tapi mulia disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Itu Luqmanul Hakim itu budak, diperjualbelikan di saat itu dia hidup, diperjualbelikan Luqmanul Hakim. Orangnya hitam, latat, lutung lagi. Nah itu apalagi sudah kurangnya, itu sudah irang. Kemudian orangnya apa? Luqmanul Hakim itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu apa bahasa kita Banjar itu? Apa? Penyakit penyakit polio. Tahu polio? Nah, ibu-ibu biasa mempolio, suntik polio, Bu ya. Masih ada zaman sekarang tuh suntik polio. Nah, ini Luqmanul Hakim sudah orangnya hitam, latat, lutung, bibirnya ganal. Itu kena polio lagi orangnya. Subhanallah. Tapi dia dijadikan ahli hikmah. Nasihatnya sangat luar biasa kepada anaknya. Dia mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya suara yang paling jelek di atas dunia ini adalah suara himar. Saking hebatnya ini Luqmanul Hakim, saking mulianya Luqmanul Hakim, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril apa yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Beliau mengatakan sesungguhnya suara yang paling jelek di atas dunia ini adalah suara himar. Tahu himar? Himar itu kedelai. Keledai. Kalau kedelai itu sayur.
ya kacang, keledai, itu himar. Itu walaupun suaranya paling jelek, suaranya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi himar itu adalah binatang yang paling kuat. Itu. Pian pernah melihat himar, Bu? Pernah ibu-ibu melihat himar? Ya, pernah. Bapak-bapak pernah melihat himar? Habib Husin pernah melihat himar? Habib Husin di TV ya, kecil di TV itu himarnya. Itu himar itu kalau kita ngelihat di Hadramut itu, himar itu kalau digunakan untuk mengangkat barang-barang makanan naik ke atas gunung. Itu manusia tidak bisa ngangkat barang yang banyak naik ke atas gunung, gunakan himar. Kadang-kadang saking banyaknya barang yang ditumpukkan di atas pundaknya himar itu sampai naik batisnya 2 bola di muka. Kenapa? Karena kebaratan di belakang, tapi dia masih kuat. Itu disuruh ngangkat semen, kadang-kadang batu bata, itu di atas pundaknya bisa naik ke atas. Ulun pernah menyaksikan dulu di Hadramut itu ada himar waktu hujan deras, banjir kota Tarim, itu himar berdiri santai aja, tidak ngurus dengan hujan, sampai tenggelam, perutnya itu sudah tenggelam, dia tetap aja duduk diam di situ, tidak pernah mau minta tolong, tidak pernah mau berjalan. Kenapa? Saking kuatnya. Adalah kira-kira di antara yang hadir sini hujan deras, banjir, masih mau duduk berdiri di situ? Tidak ada yang mau. Itu nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan engkau bersuara di atas suara para nabi. Jadi nasihat. Bahkan Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau mendengar pembicaraan terkecuali itu pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Nang lain daripada kalamullah jangan didengari. Jar Luqmanul Hakim. Anaknya protes, wahai abah, bagaimana tidak didengari? Kita ini kan manusia ini kan umat sosial. Harus kita mendengari ucapan apa orang lain. Kata Luqmanul Hakim, jangan. Kalau kamu mau selamat hidup di dunia, jangan mendengari ucapan orang lain terkecuali hanya mendengari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didengari itu kalamullah, kalamnya Rasulullah, jangan mendengari kalam orang lain. Anaknya protes, bagaimana bisa wahai abah, kita kan hidup di dunia, kita hidup bermasyarakat. Apa kata orang lain nanti kalau kita tidak mau mendengari ucapan orang lain, hanya mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Ujar Luqmanul Hakim kepada anaknya, sini besok nanti ku ajari kamu. Akhirnya Luqmanul Hakim ngajari anaknya, besok-besok harinya beliau berjalan menunggangi himar. Itu, menunggangi himar kepada berdua bersama anaknya. Setelah tidak jauh berjalan, beliau turun. Kata beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kira-kira yang pantas untuk naik ke atas himar ini aku apa kamu? Aku kah ikam kah nang beduhulu naik? Ujar anaknya, pian bahaya beduhulu, ulun nang mehirit himarnya. Itu. Setelah naik ke atas pundaknya himar, anaknya menarik. Ada berapa lawas lewat kafilah rombongan kafilah lewat, mengatakan apa? Bapak kurang ajar. Kenapa? Anaknya disuruh narik himar, bapaknya nyaman-nyaman duduk. Orang-orang mengatakan seperti itu. Kata bapaknya bilang kepada anaknya, wahai anakku, apa yang dikatakan orang tadi? Katanya bapak kurang ajar. Bapak ini kurang ajar. Kenapa? Enak-enak duduk di atas, anaknya disuruh narik. Begitu. Oh berarti begitu? Iya. Ya sudah, kalau begitu bapak yang bawa, kamu naik. Itu. Dibawa naik. Dibawa sama Luqmanul Hakim, dihirit itu himar, anaknya nunggang di atas. Tidak berapa lama lewat lagi orang rombongan, mengatakan apa? Anak kurang ajar, tidak berbakti sama orang tua. Orang tua disuruh menghirit himar, inya duduk nyaman-nyaman di atas. Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya, apa kata orang-orang tadi? Saya yang kurang ajar. Kenapa? Tidak menghormati orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Kalau begitu kata Luqmanul Hakim, turun kamu, kita tunggangi aja dua-duanya. Itu, kita tunggangi berdua, naik dua-duanya.
ke atas pundaknya himar, kemudian berjalan. Setelah berjalan tidak berapa lama lewat lagi rombongan kafilah mengatakan apa? Dasar dua-duanya gila. Kenapa? Unta apa himar binatang yang kecil dinaiki orang berdua. Itu. Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya, apa? Kita dikatai gila. Kenapa? Nyiksa binatang. Binatang kecil dinaiki sagan berdua. Kira-kira pian ada punya kambing di sini, naiki kambing berdua. Kira-kira ada nyiksa kambing itu? Nyiksa kambing. Ya kan? Ada orang nang dari kekanakan ketujuan menaiki kucing. Itu kadang-kadang nang mau apa madu kucing ada juga. Nang madu jangkrik ada juga. Gitu. Jangkrik. Pian tahu kisah jangkrik lah. Ada orang Madura. Minta maaf sebelumnya. Orang Madura bisa jangkrik, jago benar diadu. Di mana-mana diadu di Madura, menang tarus. Jangkriknya nih. Jangkriknya menang tarus. Dibawa ke Surabaya, dibawa ke pasar jangkrik, menang juga. Akhirnya karena menang tarus bekelahi jangkriknya, diberi gelar Jangkrik Rambo. Jangkrik Rambo. Kekanakan tuh, anak-anak muda tuh yang biasa nonton Rambo. Nah, lihati, pernah kalah lah. Menang tarus kalau jam Rambo tuh membekelahi. Nah, itu, ini Jangkrik Rambo. Itu. Semua jangkrik di Jawa Timur kalah. Itu. Akhirnya nih jangkrik dibawa kemana? Ke Jakarta. Tingkat nasional. Diadu di sana. Tahu-taunya hanya berapa orang jangkrik nang bekelahi lawaninya, kalah jangkriknya. Habis kalah, Madura kada mau supan ninya, lalu menyambat lawan nang ampun jangkrik nang bisa mengalahkan jangkriknya. Dia bilang apa? Oh, nyata itu komandannya Rambo. Nah, itu gurunya Rambo itu, makanya Rambonya kalah. Itu. Jadi yang bisa bikin Rambo itu kalah adalah komandannya. Begitu. Naik ini. Sudah naik. Dikatakan seperti itu juga oleh orang lain. Akhirnya kata Luqmanul Hakim, kita hirit aja berdua. Nah, satu tali kamu yang pegang nak, satu tali bapak yang pegang. Tengah jalan dibawa lagi, kada lawas lewat lagi rombongan kabilah. Mengatakan apa? Dasar orang sinting. Kenapa? Himar itu sagan ditunggangi bukan sagan dihirit. Gitu. Berapa kali sudah? 3 kali semuanya tidak ada yang mengatakan benar. Manusia yang melihat mengatakan tidak ada yang mengatakan benar. Ujar Luqmanul Hakim, terakhir nakai. Terakhir. Napa bah? Terakhir kita gendong aja berdua. Himar nih. Nah, akhirnya himar itu digendong. Anaknya megang megang kakinya dua belah di belakang, Luqmanul Hakim megang kakinya di depan, berdua. Habis itu digendong dua-duanya sama Luqmanul Hakim. Tengah jalan lewat lagi orang. Kapilah mengatakan apa? Waduh, ini tambah gila ini orang. Kenapa? Buisi binatang bukan ditunggangi, tapi digendong. Salah berataan kan? Itu. Kalau mau mendengari ucapan orang lain, tidak ada benarnya. Hidup di dunia ini pasti kita diomongi. Tapi kalau kita mau mendengar kalamullah, mendengar kalamur Rasul, insya Allah kita selamat. Guru Ahmad Juhdian Nur nih nang malam hari ini kita hauli nih, lagi anum-anumnya Sidin, pengajian masih di Langgar Darul Aman di Pasar Lama situ. Itu Sidin itu dulu berangkat dari rumahnya itu di Sungai Jingah itu bebeca, begamis, besurban. Itu becelak mata Sidin itu. Ada juga orang yang menyambati umae kayak wadam, duduk betelempoh padahal orang kayak bebencongan banyak bari. Tapi ujar Sidin dibiarkan saja. Kenapa? Itulah omongan manusia. Tidak ada pernah ada yang benarnya terkecuali kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita ini harus banyak-banyak mendengar kalamullah daripada kalamnya manusia. Kalau hendak hati kita ini selamat, jangan banyak mendengari pembicaraan orang lain. Orang mau mengatakan apapun sama kita, tidak ada yang benarnya. Baik dikata-katain orang, jelek dikata-katain orang juga. Itu kan?
Mau selamat, dengarkan kabar-kabar Al-Quran. Maka itu baca Al-Quran agar kita bisa selamat. Selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan, satu ayat pun tidak ada yang kita baca daripada Al-Quran. Ini sebentar lagi, beberapa malam lagi akan datang malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Maka itu jangan sampai kita berlalu daripada kehidupan di bulan Ramadan terkecuali sudah kita hatamkan itu Al-Quran. Semampu kita untuk bisa membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi hiburan kita hidup di dunia. Orang tuh kalau tidak merasa dengan membaca Al-Quran, tidak merasa hatinya terhibur, berarti ada hiburan yang lain yang bisa menghibur hatinya selain daripada Al-Quran. Itu kalau kalamullah, ya, kalamullah tidak bisa menghibur hatinya, berarti ada hiburan yang lain yang bisa menghibur hatinya. Siapa kira-kira yang bisa menghibur kita kalau tidak kalamullah? Dendangkan itu kalamullah di dalam lisan kita, di dalam mulut kita, sehingga kita fasih membaca Al-Quran. Jangan biarkan anak-anak kita buta akan ilmu Al-Quran. Kita boleh berbangga, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak pintar berbahasa Inggris. Kita boleh sedih kalau anak kita tidak naik kelas. Tapi kita lebih sedih lagi kalau anak kita tidak membaca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Nanti yang bacain di atas kubur kita siapa? Kalau kita meninggal dunia, nanti yang bacain siapa Al-Quran? Apa kita mau nunggu anak kita kalau kita sakit sakaratul maut dia nyanyiin lagu? Salah alamat gitu? Enggak kan? Kita berharap kan anak kita nanti kalau ke dalam keadaan sakaratul maut, anak kita bisa bacain kita Yasin, anak kita bisa bacain kita Al-Quran. Jangan orang tua sudah dalam keadaan sakarat hanya diandaknya Al-Quran aja, kiri kanan dibantal mama non abah, baca dah, hanya ditontonnya aja. Kenapa? Tidak bisa baca Al-Quran. Maka itu mumpung di bulan Ramadan, kumpulkan, bukukan amal ibadah, pahala yang banyak di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan pada tahun sekarang ini menjadi bulan Ramadan yang paling indah, yang paling berkesan bagi kehidupan kita di atas dunia. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan juga Allah masih mau mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkahi kehidupan kita, ampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, wabil khusus dosa guru kita Kiai Haji Ahmad Juhdian Nur. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan beliau diampuni oleh Allah, diangkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para aulia-aulia yang lainnya di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la. Sebagaimana kita mencintai beliau, sebagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita dikumpulkan bersama dengan mereka, kita dikumpulkan bersama dengan mereka di dalam kubur, di dalam surga dikumpulkan bersama dengan mereka. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fidarikal firdaus ya atyab maudii. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fidarikal firdaus atyab maudii. Ya Allah, kumpulkan kami di dalam surga Firdaus bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan guru-guru kami, tidak di sebaik-baik tempat di dalam surga Firdaus di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akram
mukarramin wa ya ajudal ajwadin wa ya rahimal masakin sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.